Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah atas rahmat hidayah, diberikan sehat dan kesempatan untuk dekat dengan Allah, salah satunya sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian HPT kita, himpunan putusan tarjih, mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita di dalam memahamkan Islam yang benar, menambah kualitas keimanan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sebagai umat beliau, menjalankan sunnah beliau baik secara akidah, ibadah dan akhlak bermuamalah. Baik Bapak sekalian, saya hormati, melanjutkan kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yaitu al-imanu bir rusul, iman kepada Rasul. Di situ ar-rasul adalah sering kita pahamkan jamak taksir dari rasulun. Rasulun itu rasul satu, tapi kalau ar-rusul yaitu lebih dari satu, lebih dari dua, artinya di situ jamak yang kita mempercayai jumlahnya ada 25 itu. Nah, sekarang melanjutkan yang kemarin, yaitu warrusulu. Setelah nomor 39 itu, sekarang yang nomor 40 begitu, halaman 18. Halaman 18, oke. Nomor 40 itu Bismillahirrahmanirrahim. Warrusulu hum basyarum misluna ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq. Jadi dalam kitab ini warrusuluhum, warrusulu dan para rasul, bahasanya begitu, dan para utusan. Rasul itu artinya utusan, karena membawa risalah. Risalah itu ya utusan yang dibuat oleh Allah, kemudian dibawakan oleh hambanya yang diutus. Nah, hamba yang diutus itu namanya Rasul. Nah, ternyata war-rusul itu, para utusan itu, hum mereka, basyarun misluna, bahwa mereka itu juga manusia, misluna seperti kita. Jadi mereka ini juga para manusia seperti kita. Seperti kita ini bagaimana? Makanya di situ kalimatnya adalah basyarun, adalah manusia, gitu loh. Manusia misluna seperti kita. Sekarang kalau kita memahami diri kita itu seperti kita, ini bagaimana atau kita ini? Ya'kuluna, ternyata mereka ini, akala ya'kulu itu makan, Bapak Ibu. Karena para rasul berarti
pakai fi'il mudhari' hum, mereka. Siapa itu? Para rasul. Yakuluna, mereka juga makan. Jadi jasmaninya ini juga butuh makan, seperti kita makan. Selanjutnya wa yashrabun, dan mereka juga minum. Berasal dari kata syariba yasrobu, minum. Makanya kalau tahu di orang Arab itu sering dikatakan surep minum. Nah, sehingga Jawane srup. Nah, akhirnya srup ngoten, karepe disuruh minum. Nah, jadi mereka itu juga makan dan minum. Makan kalau nggak minum keseretan, minum terus kememploken. Nah, bahasanya. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga ini masya yamsi itu berjalan, Pak. Yamshun itu mereka ini berjalan. Nah, berjalannya bagaimana? Di mana itu? Di situ disebutkan fil aswaq, di pasar, perniagaan. Pasar itu adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, berarti perniagaan. Nah, kalau konteks sekarang adalah yang modern, mall dan sebagainya, itu kan bentuk milenialnya sekarang aja. Nah, ketika itu al-aswaq berarti itu jamak dari sultun, artinya pasar. Al-aswaq itu artinya pasar-pasar. Berarti konteksnya para nabi dan rasul itu juga, mereka ini juga memenuhi kehidupannya yaitu perniagaan, berarti dagang. Nah, karena konteks hidup manusianya, mereka makan, minum, dan juga berjalan di pasar itu karena bertemunya para penjual dan pembeli. Nah, inilah dalam konteks ilmu fikih namanya muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, manusia yang lain. Itu muamalah. Sehingga konteks muamalah, maka muncul namanya jual beli. Ada penjual, ya ada pembeli. Akeh penjual tapi gak ada yang beli, kasihan. Ada yang pembeli buahnya tapi gak ada yang penjual, kasihan. Sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam. Lah korelasinya itu semuanya adalah al-aswaq dalam konteks perniagaan ketika itu, Pak. Berarti secara manusiawi para rasul itu juga seperti kita. Apa? Mereka makan, mereka minum, mereka juga berjalan di perniagaan pasar untuk memenuhi kehidupan muamalah ini tadi. Lah, di 41 itu istofahumullahu risalati. Lah, bedanya sekarang di sini. Istofahumullah, Allah memilih mereka. Jadi di situ domirnya hum, fa'ilnya itu siapa? Allah. Fi'lul madinya itu istofa. Berarti istofa yastofi itu artinya memilih. Allah memilih mereka. Tadi dikatakan bahwa para rasul itu manusia seperti kita. Seperti kita bagaimana? Jasmaninya tadi makan, minum, juga berniaga di pasar. Cuma yang membedakan adalah istofahumullah, Allah memilih mereka. Untuk apa? Risalatihi, untuk menjadi
utusannya. Lah ini masalahnya. Jadi karena Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalatihi, utusannya ini loh. Makanya dikatakan Rasul itu adalah utusan, risalah itu artinya kemasan utusan miliknya Allah disampaikan kepada para Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini yang bedakan, karena pilihan. Nah, wahtassahum bil wahyi, kemudian Allah mengkhususkan mereka. Ini bahasa mengkhususkan berarti Allah menspesialkan mereka, ngono bahasanya. Allah mengistimewakan mereka bil wahyi, dengan wahyu. Berarti para Rasul Allah ini Allah memilih mereka untuk utusannya, untuk menyampaikan keistimewaan kepada mereka berupa wahyu. Wahyu itu apa? Firman Allah. Firman Allah itu bagaimana? Kalamullah yang suci dari sifat kebendaan. Itu firman Allah. Makanya kalau bahas wahyu itu firmannya Allah. Firman Allah, wahyu Allah itu bagaimana? Kalamullah yang suci dari sifat kebendaan. Apapun itu miliknya Allah, suci sudah. Dan al-muqaddas, suci sudah. Maka karena firmannya Allah ini miliknya Allah, mau dikemanakan itu terserah Allah. Sehingga yang menyampaikan ini ya manusia yang dipilih. Manusia yang dipilih itu siapa? Manusia yang diistimewakan tadi untuk menyampaikan wahyu itu. Itulah bedanya manusia kita ini biasa, tapi mereka adalah para Rasul menyampaikan utusan miliknya Allah ini, yaitu Allah mengistimewakan mereka dengan wahyu. Begitu. Kalau manusia biasa seperti kita, makan, minum, berniaga di pasar dan lain-lain. Wahum shadiqun. Nah, ini diperjelas. Dan mereka para Rasul ini shadiqun, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Sekali lagi, mereka ini adalah shadiqun, hum shadiqun. Mereka ini adalah orang jujur. Nah, ini bedanya. Kalau kita manusia biasa, ya dah, banyak salah dan lupa. Innan nasa makanul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, Rasul Allah ini shadiqun, jujur. Kalau kita ini manusia, kalau ada maunya aja, kampanye luar biasa. Kadang-kadang pakai ayatnya Allah. Mari menunggu keturutan, maka ayatnya lupa karek kursi netok. Nah, contohnya begitu. Nah, ini manusia ini kadang-kadang begitu. Tapi Rasul Allah karena diistimewakan tadi, Allah mengkhususkan itu tadi, shadiqun, mereka ini jujur. Nah, selanjutnya umana'u di nomor 42. Umana itu ya toh, jamak dari amanah. Karena para Rasul itu lebih dari 2, yang jumlahnya 25, nanti dibahas itu, ya kan? Umana itu jamak dari amanah. Amanah itu apa? Apa? Terpercaya atau bertanggung jawab. Jadi benar-benar terpercaya beliau ini.
para Rasul Allah ini? Umana. Jadi makanya sidqun, jujur, sidik, amanah. Ya kan? Terpercaya. Karena jumlahnya lebih dari 2, yang 25 Nabi dan Rasul itu, sehingga umana jamak taksir dari amanah, yaitu terpercaya atau bertanggung jawab ini. Nah, sifat selanjutnya di nomor 43 itu muballighunar risalah. Tugas mereka muballighun, menyampaikan risalah, yaitu tugas utusan mereka itu. Maka kita sering mendengar kata-kata mubaligh. Mubaligh niku napa? Penyampai. Kalau di Muhammadiyah itu terkenal namanya apa? Mubaligh. Kalau teman kita yang lain namanya apa? Yai, Gus, kan begitu umpamanya. Nah, kalau kita itu sering bahas mubaligh, kan begitu, para mubaligh, karena di situ ada majelis tabligh, kan begitu. Ada majelis tarjih, orang menyampaikannya namanya mubaligh, tabligh. Nah, jadi muballighun itu artinya mereka para Rasul ini tugasnya menyampaikan wahyu utusan dari Allah tadi. Apa yang dipahamkan kepada mereka wahyu Allah ini, mereka menyampaikan kepada manusia yang ditunjuk oleh Allah ini, umatnya itu tadi. Nah, di nomor 44 futona yafhamuna wa yufhamun. Futana itu jamak dari fatonah. Napa Pak? Fatona itu. Fatona itu artinya cerdas, pinter. Jadi futona itu jamak dari fatona. Karena jumlahnya lebih dari 2, berarti 25 Nabi dan Rasul itu, maka para Nabi dan Rasul karena dipilih oleh Allah itu manusia tidak seperti manusia biasa. Makanya dikatakan futona, mereka itu cerdas. Sehingga kecerdasan mereka adalah yafhamun, mereka itu paham, mengerti akan firman Allah. Maka ketika para nabi dan rasul diutus menyampaikan wahyu tadi, kemudian menyampaikan kepada manusia umat kaumnya tadi, ada yang jahil, juhala, ada yang bodoh, tidak mampu menerima. Tetapi Rasul utusan Allah ini futona dengan kecerdasannya, yafhamun, dia memahami itu. Karena dia memahami apa yang harus ia lakukan dengan keterbatasan umatnya, kaumnya yang tidak cerdas tadi, tapi mereka memahamkan, paham tentang itu. Nah, karena muballigh menyampaikan terhadap wahyu Allah tadi, wa yufhamun, dan mereka ini juga memahamkan. Para rasul cerdas, memahami terhadap kaumnya tadi, dan mereka juga memahamkan. Orang memahamkan kan butuh kesabaran, butuh kecerdasan. Karena yang dihadapi adalah juhala. Juhala itu apa tadi? Jahil. Jahil itu apa? Bodoh berperadaban, bahasanya begitu. Makanya salah satu contoh umatnya Rasulullah ketika itu orang Mekah, namanya apa? Kaum jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh, Bapak Ibu. Nah, di situ ada ya nisbah.
Makanya jadi jahiliyah. Apa itu yak nisbahnya? Maksudnya adalah kebodohan yang sudah jadi peradaban. Jadi bodoh ini gak ukuran bahasanya. Gak ukuran itu berarti apa? Wis mengakar sudah. Makanya dikatakan jahiliyah ada yak nisbah itu berarti sudah sangat melekat berperadaban kebodohannya tadi. Buktinya kesyirikannya luar biasa. Berhala yang dia sembah. Kalau Tuhan punya anak perempuan wajib dibunuh. Loh, bayangkan. Itu kan luar biasa sudah ketika itu. 13 tahun Rasulullah memahamkan nilai-nilai akidah tauhid di kota Mekah. Pengikutnya cuma 300 orang. Bayangkan. Itu berarti apa? Jahiliyah yang luar biasa. Lah maka yak nisbah itu artinya adalah yang sudah berperadaban, mohon maaf kebodohannya tadi sudah mengakar. Kalau bahasa Indonesia kita itu namanya ada kata-kata animisme, dinamisme. Itu berarti kan sudah mengakar. Nah, makanya organisasi Muhammadiyah, Muhammad itu kemudian ada yak nisbah di situ berarti pengikut Nabi Muhammad yang di situ dipahamkan sangat kental dengan qudwah hasanah Rasulullah. Makanya dinamakan Muhammadiyah itu. Nah, jadi organisasinya begitu. Kalau toh orangnya, mohon maaf, mungkin pemahamannya kurang benar, maka perlu dipahamkan lewat tajdid, pembaharuan, pemurnian. No, bahasanya sekarang. Jadi tajdid itu adalah memurnikan, membaharui terhadap umat Islam. Ijabahnya tadi sudah Islam, tetapi belum paham betul tentang konsep keagamaan Islamnya. Nah, tapi kalau toh mohon maaf belum Islam, maka lewat tabsyir wa tahsinul akhlak, yaitu menggembirakan dan ihsan perbaikan akhlaknya, digembirakan. Ojo mau diancam diwedeni tok, ya susah. Meneh malah gak mau lagi, begitu. Nah, itu makanya dikatakan futona, cerdas, yabamun wa yubhamun, cerdas memahami terhadap yang ia hadapi, wa yubhamun, dan memahamkan terhadap konteks supaya mereka ini paham betul. Kalau nggak ngono gak cerdas, gitu loh bahasanya. Nah, di nomor 45 itu wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sairul afrad, dan sesungguhnya mereka ini adalah juga manusia. Para rasul itu ya dah juga manusia. Nah, jadi dikembalikan lagi ini, artinya manusia biasa yang bagaimana ya'tarihim ma ya'tari sairul afrad, yang mana mereka juga mengalami yang biasa dialami oleh orang lain, al-afrad, semua orang lain itu ya dah, itu juga mereka yang mengalami. Contoh, manusia biasa sakit, maka para nabi dan rasul juga pernah sakit jasmania. Makanya dikatakan wa annahum basyarun, bahwasanya mereka ya'tarihim, mereka mengalami ma ya'tari sairul afrad, apa yang dialami oleh semua pribadi-pribadi manusia. Ya demam, ya panas, ya watuk pilek, ya loro untu. Nah, itu bahasanya. Itu namanya apa? Manusia juga sakit, maka para rasul juga pernah sakit. Kalau toh kita tidak makan, tidak minum, lapar, haus, maka para nabi dan rasul juga lapar dan haus. Sampai jenengan pernah tahu ceritanya Rasulullah itu
tidak mau merepotkan para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab ketika jamaah dengan Rasulullah itu, Rasulullah ini merasa lapar, tapi dia tidak kepingin merepotkan terhadap para sahabat. Kemudian Rasulullah ini saking laparnya tadi, dia pakai jubah, kemudian diambil batunya kemudian ditaruh di mana? Di perut, kemudian disabui sama kain, sakit segitunya, ya kan, sama kain, ya toh. Kemudian sholat berjamaah dengan para sahabat. Nah, kebetulan yang jadi imam itu siapa? Umar. Ketika sholat tadi terdengarlah seperti suara persendian, gesekan, kenyek. Nah, seperti batu gesekan itu bagaimana? Begitu, kenyek begitu bahasanya, demikian. Nah, Umar ini kemudian setelah sholat tanya kepada Rasul, mohon maaf ya Rasul, tadi kok kelihatan kedengarannya ada suara persendian bersentuhan begitu. Oh, nggak apa-apa begitu. Lah, karena Umar ini tahu bahwa Rasulullah ini pasti menahan. Akhirnya apa? Rasulullah ketika didesak untuk memberitahu tadi, sebenarnya saya ini kondisinya begini, tapi saya tidak kepingin memberatkan terhadap para sahabat sekalian. Kalau toh saya bilang karena saya menahan lapar, pasti semua kalian juga akan memberi makan. Tapi padahal saya sendiri tahu kondisi para sahabat Umar ini, kondisinya adalah mereka juga memberi makan terhadap anak istri. Loh, sampai segitunya. Akhirnya apa? Dibukakan jubahnya. Ternyata Rasulullah perutnya lagi apa? Menipis kelaparan, dan di situ ada batu diikat sama kain sehingga untuk apa? Ganjel istilahnya. Ganjel ini ngono, supaya tidak lapar tadi. Itu kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat kemudian menangis. Ya Rasul, sampai segitunya jenengan, ngono bahasanya. Lah, ini artinya bahwa para Rasul Allah juga mengalami terhadap manusia biasa secara fisik, juga menahan lapar. Itu contoh dalam kisah Rasulullah itu begitu. Nah, lagi dilempari batu, ya pernah, akhirnya sampai sakit, diludahi dan lain sebagainya. Nah, mimma la yamassu karamatahum fi maratibihimul aliyah. Kemudian mimma, selagi tidak di situ mengurangi karomatuhum, tidak menyentuh kehormatan mereka, fi maratibihimul aliyah, dalam martabat mereka al-aliyah, yang luhur, yang tinggi itu tadi. Bahasanya adalah ya toh, karena mereka juga nabi, mereka rasul, sama seperti kita secara manusiawi, tetapi di situ mereka punya harkat, martabat, budi yang luhur. Dan itulah bedanya dengan manusia biasa seperti kita. Nah, kalau ngomong karomah itu berarti kemuliaan. Jangan disalah tafsirkan kemudian kalau ada orang hebat mendapat karomah, ngono Jawane begitu. Padahal arti dasar karomah itu adalah kemuliaan yang Allah memberikan karomahnya bagi yang Ia kehendaki. Dan martabat itu artinya kehormatan yang Allah memilih terhadap mereka karena budi pekertinya yang luhur. Lihat itu surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nanti ada di situ. Wa minar rusul alladzina waradat asma'uhum fil Qur'an. Dan di antara para rasul, utusan-utusan itu
alladzina yang mana mereka ini waradat asma'uhum yang disebut nama-nama mereka fil Quran di dalam Al-Quran kitab suci kita itu hum mereka adalah Adam, kemudian Idris, di situ Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Lut, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Lah terakhir itu adalah Muhammad yang mana Allah memberikan mereka ini as-salatu wassalam. Berarti itulah Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran yang jumlahnya berapa itu? 25. Ini yang wajib kita percayai. Wa minhum man lam yaksushumullahu alaina. Dan di antara mereka, di antara para rasul itu, ya dah, man lam yaksushumullah alaina, yang mana para rasul itu juga ada yang tidak diberitakan oleh Allah kepada kita. Lah ini loh kalimatnya. Nanti dalilnya ada di nomor 47 nanti. Jadi artinya bahwa Nabi dan Rasul itu yang wajib kita percayai berapa tadi? 25. Lah ada yang diberitakan oleh Allah yang mana tidak sampai pada kita ini percayai. Bahasanya masih ada, tapi Allah tidak tidak wajib mempercayainya karena kita tidak tidak diceritakan tentang itu. Makanya Nabi dan Rasul yang wajib dipercaya cuma 25, maka di situ ada yang diceritakan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, tapi tidak sampai pada kita. Makanya ada yang dikatakan wa minhum, dan di antara mereka man lam yaksushumullahu alaina, yang mana tidak diberitakan Allah kepada kita kisahnya. Makanya yaksus, ya dah, itu kisah yang tidak dikisahkan pada kita. Jadi maka cerita-cerita yang dalam Al-Quran mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, ya dah, semuanya diberitakan Allah dalam Al-Quran dan kita wajib mempercayai itu. Nah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tiada umat yang terdahulu, ya dah, illa khala fiha nadhir, yang mana tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan Nabi sebagai pembawa peringatan. Bahasanya adalah umat itu, ya dah, diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul kepada umat yang bersangkutan, yang mana di situ Allah sudah paham, oh iki cocoknya Nabi iki cocoknya Nabi iki. Contoh, kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh Samud,
Kaumnya Nabi Musa namanya Yahudi. Kaumnya Nabi Isa namanya Nasrani, Nasara. Nah, sekarang kaumnya Nabi Musa tadi, Yahudi, itu dinisbahkan terhadap anaknya Nabi Yakub yang pertama. Namanya siapa? Yahuda. Sehingga beranak pinak namanya Yahudi. Kemudian Allah mengutus Nabi, Rasul namanya Nabi Musa untuk umat Yahudi itu tadi. Nah, waqad ayyatahumullahu bil ayat wal mu'jizat al bahira. Kemudian Allah telah mengokohkan mereka. Siapa? Para nabi dan rasul itu bil ayat, dengan ayat-ayat Allah, wal mukjizat dipegangi napa niki? Mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza yujizu, artinya itu melemahkan. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu hal yang bisa melemahkan musuh karena diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul tidak berikan mukjizat. Al-bayirah, yang sifatnya nyata, mukjizat itu. Nah, itulah bedanya dengan sihir, sulap, intrik dan lain-lain, menurut bahasanya begitu. Nah, makanya tidak boleh disamakan mukjizat dengan sihir, sulap tadi. Nah, bahasa kita sekarang itu kan sulap-sulap itu tadi. Nah, mukjizat itu murni diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul yang ia kehendaki. Makanya dikatakan wa ayyadahum, Allah mengokohkan mereka. Mergo utusan kon tak pegangi mukjizat. Ngono lho. Tak pegangi untuk apa? Menjalankan wahyu risalah Allah kepada umat manusia itu tadi. Pun saya kira cukup, dan nanti dalilnya kita bahkan di selanjutnya tadi. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.